Bab 19. Dapatkah Anda menunjukkan wajah? Zheng Xiong adalah orang pertama yang melompat keluar. Anda tidak yakin dengan Zheng Manor. Apa maksud Anda? Jika Anda tidak biarkan dia menanggungnya, siapa yang akan menanggungnya? Itu, masalah ini sudah selesai, jangan dibahas lagi. Sekarang temukan cara untuk menyelesaikan masalah saat ini. Melihat bahwa Tuan Zheng sangat marah, Zheng Manor tidak berani mengatakan apa-apa, karena Tuan Zheng selalu menepati janjinya di keluarga Zheng. Yiho menghibur Zheng Manor dengan lembut. Orang besar seperti pelatih kepala tidak akan peduli dengan hal-hal kecil seperti itu. Zheng Manor menghela nafas dan tidak tahu berkata apa-apa saat ini. Di arena, semua anggota keluarga Zheng mengerutkan kening, berpikir keras tentang tindakan belasan. Lagi pula, sekarang keluarga Zheng sedang menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika tidak ditangani dengan baik, keluarga Zheng bisa langsung bangkrut. Setelah beberapa saat, mata Zheng Xiong tiba-tiba menjadi cerah dan dia berkata, "Kakek, bukankah tidak mungkin? Bukankah kita memenangkan kontrak perusahaan investasi Yi sebelumnya? Pelafon, keluarga Yi, keluarga pertama di Lingnan. Selama kita bisa secara resmi menjalin kerjasama dengan perusahaan investasi Yi, di kota Nanhai tidak ada keluarga yang berani mempersulit kita." Mata Tuan Zheng berbinar. Dia berpikir sejenak, lalu tertawa keras. "Xiong, cucu yang baik. Benar saja kamu bisa membantu keluarga Zheng kita menyelesaikan masalah mereka. Kakek, aku membacamu dengan benar. Maka sudah diputuskan. Kita bisa melakukannya yang terbaik. Cobalah bekerja sama dengan perusahaan investasi Yi. Cucu yang baik, kirim kontak ke perusahaan investasi Yi besok pagi. Ingat, keberhasilan atau kegagalan masalah ini terkait dengan masa depan keluarga Zheng kita. Jadi kita harus berhati-hati." Tuan Zheng mendesak. Zheng Xiong berdiri dan berkata dengan keras, "Kakek, jangan khawatir, saya berjanji untuk menyelesaikannya. Saya berjanji untuk menyelesaikan tugas." Setelah selesai berbicara, dia menatap Zheng Manor dengan penuh kemenangan. "Ngomong-ngomong, kakek, bagaimana dengan hadiah pertunanganku yang diberikan pelatih kepadaku?" Melihat masalah itu diselesaikan, Zheng Guishi di kerumunan tiba-tiba bertanya, "Ini adalah aset yang bagus. Bahkan jika pelatih kepala tidak menyukai keluarga Zheng sekarang, pernikahannya kemungkinan besar akan berantakan. Tetapi Zheng Guishi masih ingin mendapatkan hadiah pertunangan ini." Keluarga Zheng sedikit ragu. Mungkin pelatih kepala akan mengambil barang-barangnya. Zheng Guishi tersenyum dan berkata, "Kakek, siapa pelatih kepala? Bagaimana barang-barang yang diberikan dapat diambil kembali? Saya pikir barang-barang ini milik saya ambil saja itu pergi." Yiho berkata tiba-tiba, "Zheng Guishi, bisakah kamu berhenti melamun? Hal-hal ini jelas memberikan kepada istriku olehku. Jadi mengapa itu menjadi milikmu? Kamu masih ingin mengambilnya, bisakah kamu menunjukkan wajah?" Setelah mengucapkan kata-kata ini, seluruh aula terdiam. Setelah beberapa saat, Zheng Xiong berdiri menunjuk ke arah Yiho dan mengutuk, "Sampah, apakah kamu sudah bangun? Adalah pelatih kepala palsu. Apakah kamu tidak punya poin dalam pikiranmu sendiri? Hadiah untuk istrimu?" Anggota keluarga Zheng juga terdiam. "Zheng Manor, sebaiknya kamu optimis dengan suami murahanmu. Menurutmu dia pura-pura kecanduan. Kamu tidak takut malu, tapi kami juga takut malu. Jika dia pergi keluar dan berbicara omong kosong, bukankah dia mencoba membunuh kita semuanya?" Zheng Manor sedikit tercengang saat ini. Bab 20. Silahkan keluar sejujurnya. Yiho merasa sangat malu saat mengatakan ini, tapi selain rasa malu, aku sedikit tersentuh melihat Yiho masih ingin berbicara dengan Zheng Manor. Zheng Manor buru-buru menghentikannya. "Oke, berhenti bicara omong kosong. Hal-hal itu bukan milikku, dan aku tidak iri pada mereka. Biarkan mereka mengambilnya." Tanpa berkata-kata, dia tahu bahwa sulit bagi Zheng Manor untuk mempercayai sekarang. "Oke, berhenti berdebat. Tidak ada yang bisa menyentuh benda-benda ini. Mereka harus dikembalikan ke pelatih kepala. Simpan benda-benda ini. Apakah Anda takut keluarga Zheng kita akan segera mati?" Tuan Zheng membuat keputusan akhir. "Semua orang tidak akan lagi berdebat. Xiong, kamu harus menyelesaikan sesuatu besok dan masa depan keluarga Zheng bergantung padamu." Tuan Zheng menginstruksikan lagi, "Kakek, jangan khawatir. Aku berjanji akan berhasil dalam waktu singkat. Tunggu saja kabar baik tentang kemenanganku." Keesokan harinya, Zheng Xiong mengendarai BMW-nya dengan ekspresi puas di wajahnya datang ke lantai bawah perusahaan investasi Yip.
Setelah mengungkapkan identitasnya, gadis di meja depan dengan sopan membawanya ke ruang resepsi perusahaan. Melihat sikap gadis di meja depan, Zheng Xiong semakin bangga dan hampir tertawa kebak-bak. Ini jelas kontrak yang dinegosiasikan oleh Zheng Manor, tetapi sekarang kreditnya adalah miliknya sendiri. Selama beberapa detail diselesaikan dengan Yes Investment Company, pinjaman harus siap. 300 juta tunai. Zheng Xiong menjadi bersemangat hanya dengan memikirkannya. Terlalu banyak ruang untuk memancing. Kali ini kontraknya setidaknya bisa memungkinkan dia untuk berganti menjadi mobil sport. Terlebih lagi masalah ini tercapai yang setara dengan menyelamatkan keluarga Zheng dari bahaya. Kontribusinya terlalu besar, tidak ada orang lain yang bisa dibandingkan dengannya. Setelah kejadian ini, Tuan Zheng harus lebih mempercayainya. Mulai sekarang cepat atau lambat keluarga Zheng menjadi miliknya. Semakin Zheng Xiong memikirkannya, dia menjadi semakin bersemangat. Dalam sekejap mata, setengah jam berlalu. Setelah setengah jam tidak ada yang datang untuk menerimanya. Zheng Xiong tidak bisa menahan diri untuk berteriak, "Kemarilah." Saat kemudian gadis di meja depan baru saja masuk dan berkata dengan lembut, "Tuan, tolong tunggu dengan tenang. Jangan membuat suara keras di perusahaan kami. Anda orang seperti kamu. Kamu berani memberitahuku. Untuk itu tidak membuat suara keras. Ajar aku, Zheng Xiong, bagaimana melakukan sesuatu." Zheng Xiong berdiri dan menatap cerita kecil ini dengan minat yang besar. Dengan melirik adik perempuan saya, tiba-tiba saya menemukan bahwa gadis muda di meja depan tidak hanya cantik, tapi juga memiliki sosok yang bergelombang. Segera Zheng Xiong menunjukkan ekspresi menyihir dan berkata sambil tersenyum, "Adik perempuan, saya tidak berpikir Anda harus menjadi resepsionis. Jika Anda mengikuti saya jamin hidup Anda akan jauh lebih menarik daripada menjadi seorang resepsionis. Tuan, tolong hormati dirimu sendiri. Saya suka karakter Tuan muda." Zheng Xiong menyipitkan matanya, tidak bisa menghabiskan banyak uang. Tapi ketika dia hendak bergerak, tiba-tiba pintu ruang tamu didorong terbuka dengan derit. Xiaoyun menginjak sepatu hak tinggi dan masuk. "Tuan Zheng, saya sudah lama menunggu." Zheng Xiong memandangi Xiaoyun dari atas ke bawah. Penampilannya dan sosok Xiaoyun sungguh menakjubkan. Zheng Xiong tidak bisa menahan rasa cemburu pada Xiao. Dia sangat beruntung, tapi Zheng Xiong sama sekali tidak berani menyinggung sekretaris presiden. Dia tersenyum di seluruh wajahnya dan berkata, "Sekretaris ya, kapan presiden akan menemui saya? Saya sudah membawa kontrak yang menandatangani." "Maaf Tuan Zheng." Xiaoyun menunjukkan sebagai seringai profesional. Presiden berkata, "Tolong keluar dan kontrak sebelumnya juga dibatalkan. Tolong."